Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, perputaran ekonomi selama ajang balap motor GP di Indonesia mencapai 800 miliar rupiah. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA menjelaskan bahwa seluruh sektor penunjang pariwisata bergerak dan menggeliatkan pendapatan daerah. Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menyebut perputaran ekonomi selama ajang balap MotoGP di sirkuit Mandalika mencapai 800 miliar rupiah. Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria, saat ditemui jelang dilangsungkannya babak final MotoGP di sirkuit Mandalika Minggu 15 Oktober, menyampaikan bahwa nilai 800 miliar tersebut bisa beredar di NTB melalui okupansi, transportasi, perdagangan hingga jasa. Begitupun terhadap geliat investasi yang terus bertumbuh seiring dengan banyaknya kegiatan olahraga berskala internasional yang digelar. Tanpa adanya ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia, tentunya pemerintah tidak bisa memutarkan 800 miliar di sini ya. Jadi 800 miliar ini bisa beredar di seluruh NTB karena adanya ajang MotoGP melalui penyewaan rumah, penyewaan hotel, penyewaan kendaraan, pembelian barang-barang, pembelian makanan, volunteer di sirkuit sendiri, kemudian juga volunteer dan pekerja di bandara yang menurunkan 500 ton barang, angkutan. Ditambahkannya, jika upaya yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan tahapan menuju Nusa Tenggara Barat sebagai pusat wisata olahraga nasional, yang ke depan akan didukung juga dengan pembangunan stadion hingga arena olahraga berskala internasional. Kita ke Tangerang, Banten pemirsa. Presiden Joko Widodo pada Senin 16 Oktober bertolak ke Beijing, China dan Riyadh, Arab Saudi untuk melakukan kunjungan bilateral. Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping di China, sementara di Arab Saudi, Presiden Jokowi akan bertemu dengan putra mahkota Muhammad bin Salman. Presiden Joko Widodo bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ke Beijing, China, untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, Ketua Parlemen Chao Leki, serta menghadiri Belt and Road Forum for International Cooperation yang ketiga, Senin 16 Oktober. Presiden Jokowi dijadwalkan berada di Beijing hingga 18 Oktober untuk selanjutnya melakukan kunjungan kerja ke Riyadh, Arab Saudi. Sejumlah isu prioritas yang akan kita bahas dengan RRT antara lain peningkatan ekspor Indonesia, peningkatan investasi dan pembangunan ketahanan pangan. Pada tanggal 18 Oktober saya akan melanjutkan perjalanan ke Riyadh, Kerajaan Arab Saudi untuk melakukan kunjungan resmi bersama putra mahkota Perdana Menteri Arab Saudi. Ia menyebut sejumlah kerjasama yang dibahas dengan Arab Saudi, antara lain peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi, penjaminan produk halal, energi, dan pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan memimpin konferensi tingkat tinggi pertama ASEAN Gulf Cooperation Countries. Rombongan kepresidenan direncanakan tiba di tanah air pada tanggal 21 Oktober. Pemirsa, komunitas lingkungan Demulung bersama sejumlah komunitas lain melakukan aksi bersih Pantai Paso di Kecamatan Paguala, Kota Ambon. Dalam aksi tersebut mereka berhasil mengumpulkan sebanyak 200 kantong plastik. Komunitas Lingkungan Demulung menggandeng 15 komunitas lingkungan di Kota Ambon dalam aksi pembersihan Pantai Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Minggu 15 Oktober. Dalam kegiatan ini mereka berhasil mengumpulkan sekitar 200 kantong plastik.
Ketua Humas Demulung, Ivan Lasamahu mengatakan, Pantai Paso ini dipilih karena lokasi ini jarang terekspos publik dan kondisi polusi sampah yang cukup memprihatinkan. Sehingga banyak ditemukan sampah yang hanyut dari daerah lain. Dari titik-titik semua pantai di Paso, Pantai Paso yang di sini yang sering pernah terlihat, maksudnya jarang terlihat oleh publik. Ada yang tahu cuman di Pantai Paso Pelabuhan, Pantai Larier, tapi kalau di sini paling minim sekali. Komunitas Demulung akan terus mengadakan kegiatan bersih-bersih pantai yang ada di wilayah Kota Ambon. Kegiatan ini diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan dan tertib membuang sampah pada tempatnya. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia, pemirsa. Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni, meninjau harga sembako di Pasar Palimo, Palembang. Dari hasil tinjauan, pemerintah mengatakan akan menggelar pasar murah secara masif di tiap daerah guna menstabilkan harga beras. Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni akan melakukan pasar murah secara masif dan merata di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Hal ini disampaikan usai meninjau harga sembako di Pasar Palimo, Palembang, Minggu 15 Oktober. Harga sejumlah sembako seperti gula, telur, hingga daging menunjukkan harga yang relatif stabil. Namun kenaikan harga justru terjadi pada beras jenis premium yang mencapai Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp12.000. Pasar murah diharapkan menjadi rencana jangka pendek yang solutif untuk menstabilkan harga beras di Sumatera Selatan. Kita akan terus maksimalkan lagi. Operasi pasar kita juga sudah himbau kepada kepala-kepala daerah untuk melakukan operasi pasar di setiap daerah, pasar murah.
Dan juga kita terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk juga Bulog. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa turun. Ia menambahkan, kenaikan harga beras premium di pasar terjadi karena stok yang terbatas. Namun untuk stok beras di Bulog dipastikan aman hingga awal tahun 2024 mendatang. Pemirsa, usai gelaran MotoGP tahun kedua di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa pemerintah akan menambah fasilitas olahraga lainnya di wilayah tersebut. Hal itu sesuai dengan tujuan pembangunan Mandalika sebagai kawasan wisata olahraga unggulan. Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim pelaksanaan MotoGP di kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tahun kedua ini jauh lebih baik dibanding gelaran perdana tahun lalu. Kata Erick usai menyerahkan souvenir keris kepada para pemenang MotoGP Minggu 15 Oktober, hal itu terlihat dari penambahan fasilitas parkir dan pengaturan lalu lintas seputaran sirkuit yang lebih terarah. Melihat keberhasilan penyelenggaraan ini, Erick pun menyebut kedepannya pemerintah akan menambah fasilitas olahraga lainnya di Mandalika sebagai destinasi wisata olahraga. Tinggal kita dorong terus bagaimana wisata ini terus tumbuh, karena itu kita dorong nanti ada tempat berkuda, ada juga untuk lapangan golf, dan juga kita tambah juga hotel-hotel lainnya, karena inilah memang bagian kita membangun kawasan ekonomi wisata yang juga dekat dengan tentu alam, dengan penghijauan, tetapi juga bisa buat entertainment dan olahraga. Erick juga menekankan bahwa Mandalika tak hanya untuk MotoGP, sehingga diharapkan akan selalu ada kegiatan yang terus mengisi destinasi pariwisata super prioritas tersebut. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, Gua Jalmo merupakan destinasi wisata alam yang ada di balik lereng Gunung Arjuna, Kabupaten Pasuruan. Terletak di Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, kawasan ini masuk dalam 500 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Untuk itu, pemerintah setempat berencana menambah dan membenahi sejumlah fasilitas yang dibutuhkan. Gua Jalmo terletak di Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, bisa menjadi pilihan tempat untuk rileks saat hari libur. Sebab, destinasi wisata yang berada di lereng Gunung Arjuna ini menawarkan suasana sejuk di tengah panjangnya musim kemarau. Wisatawan dapat menikmati keasrian alam dan pemandangan bukit sambil bersantai di kafe yang tersedia bersama teman atau keluarga. Selain itu, terdapat kolam renang dengan mata air pegunungan yang dijamin bisa menyegarkan badan. Untuk menikmati objek wisata Gua Jalmo, setiap orang dikenakan tiket masuk Rp10.000. Pemerintah Kabupaten Pasuruan memandang kawasan objek ini perlu terus dikembangkan agar bisa menarik wisatawan lebih banyak. Gua Jalmo sendiri potensial luar biasa memang. Ini dikelola oleh teman-teman Odarwis ya. Tentu kita berharap ini menjadi paling tidak rujukan ke depan agar kesiapan ininya. Jadi kesiapan dari pengelolanya. Kalau soto didatangi sekian banyak orang, mereka siap enggak dari si parkir, dari si kenyamanan, sampai besar. Desa Cendono telah masuk 500 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Untuk itu, Pemkab Pasuruan berencana menambah sejumlah fasilitas seperti akses jalan, penataan parkir, serta pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII tengah menggelar pameran topeng Nusantara di Museum Indonesia TMII Jakarta hingga 30 November. Melalui pameran ini, pengunjung dapat melihat dan belajar tentang topeng dari berbagai daerah di Indonesia. Terdiri dari ribuan pulau dan suku bangsa dengan berbagai keanekaragaman budaya, Indonesia juga kaya akan topeng Nusantara. Topeng bukan hanya sebatas benda, namun menjadi produk budaya yang dapat menyampaikan pesan. Memperkenalkan topeng Nusantara kepada masyarakat luas, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII menggelar pameran topeng Nusantara di Museum Indonesia TMII Jakarta hingga 30 November mendatang. Sekitar 64 topeng, termasuk topeng Timor dari Pulau Timor, topeng Panji dari Pulau Jawa, topeng Gajah Waktra dari Pulau Bali, dan masih banyak lainnya ditampilkan di lokasi pameran. Tidak hanya melihat, pengunjung juga dapat mempelajari makna dari topeng-topeng tersebut. Dijumpai antara Minggu 15 Oktober, Tenant Relation Museum TMII Endang Sari Dewi menjelaskan, pihaknya ingin lebih banyak masyarakat yang mengenali topeng Nusantara, termasuk fungsi yang melekat padanya. Ya, ada topeng itu yang bentuknya seperti untuk panji yang bisa untuk ditarikan oleh penari, kemudian ada yang sifatnya dekoratif dan ada juga yang sifatnya untuk ritual, ya seperti itu. Jadi agar para pengunjung itu terutama di generasi penerus ya itu biar mengetahui bahwa kita tuh kaya loh dengan adanya khasanah seni budaya ini baru topeng ini. Selain pameran, pihak TMII turut menggelar diskusi bersama seniman senior Sentot Sudiharto. Menurut Sentot, topeng menjadi salah satu media penting dalam belajar tentang makna kehidupan. Topeng ini kan sebenarnya kan ada makna kehidupan orang itu gimana, makna daripada topeng itu sendiri sangat-sangat harus diketahui oleh anak-anak muda. Jadi anak muda ini mesti harus mencoba untuk tahu. Setiap harinya, pameran ini dikunjungi lebih dari 1.000 orang pada akhir pekan dan 300 orang pada hari kerja.
Para pengunjung dapat mengunjungi pameran topeng Nusantara mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.